Habib Rizik bicara kasus KM50, singgung Ferdy Sambo hingga Allah tidak diam. Artinya di sini penegasan Allah tidak lalai, Allah tidak lalai, Allah tidak diam, Allah tidak akan biarkan orang-orang zalim dengan segala kezalimannya, saudara. Karena itu, saudara, nggak usah kaget kalau ada satu peristiwa kezaliman di hari itu Allah belum buka, tapi di hari-hari berikutnya Allah buka satu persatu ya. Ini belum di akhirat nih, baru di dunia. Allah buka satu persatu dan betul begitu dibuka kita terbelalak kaget. Oh begitu, oh ternyata zalim. Oh ternyata bejat, oh ternyata bobrok, oh ternyata lebih jahat dari yang kita kira. Subhanallah. Tetapi ketika saya nanti dihadapkan, diajukan pertanyaan oleh Allah, ketika menyaksikan suatu kebatilan, di mana posisi saya? Berada di pihak yang hak atau di pihak yang benar? Itulah yang kami lakukan. Bukan persoalan apakah penegak hukum melaksanakan atau tidak, bukan persoalan pemerintah menangani atau tidak, bukan persoalan Jokowi menepati janjinya atau tidak, tapi inilah kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Si hidup di KM50, banyak saksi yang datang, saudara, banyak saksi yang memberikan yaitu kesaksian. Nah, karena takut kebongkar, ini ditutup. Komnas HAM tidak mengupas, pengadilan tidak menyidangkan. Makanya saya sebut skenario aneh yang gagal. Karena itu, Presiden, Menteri, penegak hukum, aparat negara, ingatlah peribahasa Melayu sebagai penutup dari sambutan saya, sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Terima kasih. Habib Rizik Syihab kembali bicara terkait insiden penembakan KM50 yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI, tepatnya pada 7 Desember 2020 di Jalan Tol Cikampek KM50. Kasus ini sudah selesai di persidangan dengan putusan 2 anggota Polda Metro Jaya yang disebut menembak divonis lepas. Kedua polisi itu bernama Brigadir Polisi 1 Fikri Ramadan dan Inspektur Polisi 2 Muhammad Yusmin Ohorela. Vonis kasasi tercatat dengan nomor perkara 938K/PID 2022 dan 939K/PID 2022. Dalam video diunggah di akun YouTube Islamic Brotherhood Television (IBT TV), Habib Rizik bicara terkait KM50 di hadapan pendukungnya. Rizik mengatakan pihaknya telah menerima salah satu mobil yang ditumpangi 6 Laskar FPI yang terlibat baku tembak dengan polisi. Saat ini mobil telah dikembalikan pita hijau mengelilingi mobil yang terdapat beberapa bekas tembakan itu. Rizik meminta para pendukungnya menjaga dengan baik mobil tersebut. Pihaknya berencana menjadikan mobil itu sebagai barang bukti yang akan dibawa ke persidangan HAM. Mantan imam besar FPI tersebut lalu mengungkit soal kezaliman. Ia menyebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diam terhadap perbuatan orang zalim. Rizik kemudian mengungkit kasus Ferdy Sambo. Dalam kasus itu, kata Rizik, terungkap orang-orang yang selama ini tidak diketahui punya kaitan dengan penyelidikan KM50 perlahan mulai dibuka. Memang dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdy Sambo memerintahkan Hendra Kurniawan menghubungi tim CCTV KM50 yakni AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acai. Saat itu, Acai berada di Bali lalu memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengurus CCTV di rumah Kadif Propam di Jalan Duren 3. Menurut Rizik, banyak keanehan dalam kasus KM50, namun lanjut Rizik, keanehan itu tak diungkit di persidangan dan ada kesan seolah dibiarkan. Dia menyebut hal itu sebagai skenario gagal. Habib Rizik Syihab kembali bicara terkait insiden penembakan KM50 yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI, tepatnya pada 7 Desember 2020 di Jalan Tol Cikampek KM50. Kasus ini sudah selesai di persidangan dengan putusan 2 anggota Polda Metro Jaya yang disebut menembak divonis lepas. Kedua polisi itu bernama Brigadir Polisi 1 Fikri Ramadan dan Inspektur Polisi 2 Muhammad Yusmin Ohorela. Vonis kasasi tercatat dengan nomor perkara 938K/PID 2022 dan 939K/PID 2022. Dalam video diunggah di akun YouTube Islamic Brotherhood Television (IBT TV), Kamis, Habib Rizik bicara terkait KM50 di hadapan pendukungnya. Rizik mengatakan pihaknya telah menerima salah satu mobil yang ditumpangi 6 Laskar FPI yang terlibat baku tembak dengan polisi. Saat ini mobil telah dikembalikan pita hijau mengelilingi mobil yang terdapat beberapa bekas tembakan itu. Rizik meminta para pendukungnya menjaga dengan baik mobil tersebut. Pihaknya berencana menjadikan mobil itu sebagai barang bukti yang akan dibawa ke persidangan HAM.
Mantan imam besar FPI tersebut lalu mengungkit soal kezaliman. Ia menyebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diam terhadap perbuatan orang zalim. Rizik kemudian mengungkit kasus Ferdy Sambo. Dalam kasus itu, kata Rizik, terungkap orang-orang yang selama ini tidak diketahui punya kaitan dengan penyelidikan KM50 perlahan mulai dibuka. Memang dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdy Sambo memerintahkan Hendra Kurniawan menghubungi tim CCTV KM50 yakni AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acai. Saat itu, Acai berada di Bali lalu memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengurus CCTV di rumah Kadif Propam di Jalan Duren 3. Menurut Rizik, banyak keanehan dalam kasus KM50, namun lanjut Rizik, keanehan itu tak diungkit di persidangan dan ada kesan seolah dibiarkan. Dia menyebut hal itu sebagai skenario gagal. Habib Rizik bicara kasus KM50, singgung Ferdy Sambo hingga Allah tidak diam. Habib Rizik Syihab kembali bicara terkait insiden penembakan KM50 yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI, tepatnya pada 7 Desember 2020 di Jalan Tol Cikampek KM50. Kasus ini sudah selesai di persidangan dengan putusan 2 anggota Polda Metro Jaya yang disebut menembak divonis lepas. Kedua polisi itu bernama Brigadir Polisi 1 Fikri Ramadan dan Inspektur Polisi 2 Muhammad Yusmin Ohorela. Vonis kasasi tercatat dengan nomor perkara 938K/PID/2022 dan 939K/PID/2022. Dalam video diunggah di akun YouTube Islamic Brotherhood Television (IBT TV), Kamis, Habib Rizik bicara terkait KM50 di hadapan pendukungnya. Rizik mengatakan pihaknya telah menerima salah satu mobil yang ditumpangi 6 Laskar FPI yang terlibat baku tembak dengan polisi. Saat ini mobil telah dikembalikan pita hijau mengelilingi mobil yang terdapat beberapa bekas tembakan itu. Rizik meminta para pendukungnya menjaga dengan baik mobil tersebut. Pihaknya berencana menjadikan mobil itu sebagai barang bukti yang akan dibawa ke persidangan HAM. Mantan imam besar FPI tersebut lalu mengungkit soal kezaliman. Ia menyebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diam terhadap perbuatan orang zalim. Rizik kemudian mengungkit kasus Ferdy Sambo. Dalam kasus itu, kata Rizik, terungkap orang-orang yang selama ini tidak diketahui punya kaitan dengan penyelidikan KM50 perlahan mulai dibuka. Memang dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdy Sambo memerintahkan Hendra Kurniawan menghubungi tim CCTV KM50 yakni AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acai. Saat itu, Acai berada di Bali lalu memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengurus CCTV di rumah Kadif Propam di Jalan Duren 3. Menurut Rizik, banyak keanehan dalam kasus KM50. Rizik Syihab kembali bicara terkait insiden penembakan KM50 yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI, tepatnya pada 7 Desember 2020 di Jalan Tol Cikampek KM50. Kasus ini sudah selesai di persidangan dengan putusan 2 anggota Polda Metro Jaya yang disebut menembak divonis lepas. Kedua polisi itu bernama Brigadir Polisi 1 Fikri Ramadan dan Inspektur Polisi 2 Muhammad Yusmin Ohorela. Vonis kasasi tercatat dengan nomor perkara 939K/PID/2022 dan 939K/PID/2022. Dalam video diunggah di akun YouTube Islamic Brotherhood Television (IBT TV), Kamis, Habib Rizik bicara terkait KM50 di hadapan pendukungnya. Rizik mengatakan pihaknya telah menerima salah satu mobil yang ditumpangi 6 Laskar FPI yang terlibat baku tembak dengan polisi. Saat ini mobil telah dikembalikan pita hijau mengelilingi mobil yang terdapat beberapa bekas tembakan itu. Rizik meminta para pendukungnya menjaga dengan baik mobil tersebut. Pihaknya berencana menjadikan mobil itu sebagai barang bukti yang akan dibawa ke persidangan HAM. Mantan imam besar FPI tersebut lalu mengungkit soal kezaliman. Ia menyebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diam terhadap perbuatan orang zalim. Rizik kemudian mengungkit kasus Ferdy Sambo. Dalam kasus itu, kata Rizik, terungkap orang-orang yang selama ini tidak diketahui punya kaitan dengan penyelidikan KM50 perlahan mulai dibuka. Memang dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdy Sambo memerintahkan Hendra Kurniawan menghubungi tim CCTV KM50 yakni AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acai. Saat itu, Acai berada di Bali lalu memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk mengurus CCTV di rumah Kadif Propam di Jalan Duren 3.
Menurut Rizik, banyak keanehan dalam kasus KM50, namun lanjut Rizik, keanehan itu tak diungkit di persidangan dan ada kesan seolah dibiarkan. Dia menyebut hal itu sebagai skenario gagal.